usianya sudah 86 tahun. Tetapi penampilannya saat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia justru membuat banyak orang salah fokus. Ratna Sari Dewi Soekarno, istri ke-6 Presiden pertama Indonesia Soekarno, kembali muncul di Istana Merdeka pada Senin pagi, 17 Agustus 2026. Kehadirannya bukan cuma membawa nostalgia tentang masa lalu, tetapi juga memunculkan satu pertanyaan yang ramai dibicarakan publik. Apa yang membuat Dewi Soekarno tetap terlihat begitu terawat di usia 86 tahun? Sekitar jam 7:10 WIB, Dewi tiba di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta. Ia tampil mengenakan kebaya putih dengan detail renda, dipadukan kain batik bernuansa coklat kemerahan. Penampilannya dilengkapi bros, aksesoris sederhana, serta rambut yang ditata rapi. Gaya tersebut membuat sosok Dewi terlihat anggun, sekaligus membawa nuansa era klasik yang pernah melekat dalam kehidupannya bersama Bung Karno. Tak butuh waktu lama, foto dan video kehadirannya beredar di media sosial. Warganet ramai menyoroti postur tubuh, penampilan, hingga gaya berbusananya. Bahkan, ada yang merasa sulit percaya bahwa perempuan yang mereka lihat tersebut telah berusia 86 tahun. Perhatian publik kemudian berkembang menjadi perbandingan dengan Megawati Soekarno Putri. Megawati yang lahir pada 1947 memang 7 tahun lebih muda daripada Dewi. Namun, keduanya memiliki karakter penampilan yang berbeda. Dewi dikenal dengan gaya yang glamor, modis, dan sangat memperhatikan penampilan. Sementara Megawati lebih sering tampil dengan aura kepemimpinan politik yang kuat, sederhana, dan berwibawa. Perbandingan itu kemudian menjadi bahan candaan sekaligus kekaguman di media sosial. Ada satu hal lain yang membuat kehadiran Dewi di istana terasa berbeda. Ini bukan pertama kalinya ia mengenal tempat tersebut. Puluhan tahun lalu, Dewi pernah berada di lingkungan istana sebagai pendamping Soekarno. Karena itu, ketika kembali datang pada 17 Agustus 2026, suasana yang dilihatnya ternyata tidak sepenuhnya sama dengan ingatan masa lalu. Dewi mengaku terkejut melihat perubahan kawasan istana. Kalimat tersebut terasa seperti potongan kecil dari perjalanan waktu. Dulu ia datang sebagai bagian dari kehidupan kepresidenan era Soekarno. Kini, puluhan tahun kemudian, ia kembali sebagai tamu dalam perayaan kemerdekaan Indonesia. Dan ketika ditanya mengenai harapannya untuk Indonesia, jawabannya justru sangat singkat. Indonesia selalu maju. Harapannya untuk tahun ini? Oh, selalu maju sekali ya. Begitu saja. Terima kasih. Dewi, satu lagi Dewi melihat ini kan baru lihat lagi kenangan apa yang ada perubahan-perubahan apa yang Bu Dewi rasakan? Memori. Ya, saya kaget sekali istananya sudah ganti banyak ya. Ada gedung yang dulu tidak ada ya di atas. Dulu antara Istana Negara dan Istana Merdeka ada halaman yang besar. Sekarang ada gedung ya. Ya. Banyak yang baru ya, Bu? Saya punya gambar, ada beberapa gambar dulu, tapi sekarang saya kira tidak ada lagi. Nah, saya tidak tahu kemana. Ada koleksi Bapak juga banyak sudah hilang ya. Sayang sekali ya. Terima kasih. Ya, oke. Namun, siapa sebenarnya Dewi Soekarno? Nama aslinya adalah Naoko Nemoto. Ia lahir di Tokyo, Jepang pada 6 Februari 1940. Masa mudanya tidak langsung berada di tengah kehidupan mewah. Ia berasal dari keluarga sederhana dan sudah bekerja sejak usia muda. Naoko kemudian menekuni dunia seni pertunjukan dan bekerja di lingkungan hiburan Tokyo. Perjalanan hidupnya berubah ketika bertemu Soekarno pada 1959. Saat itu, Soekarno sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Jepang. Pertemuan keduanya kemudian berkembang menjadi hubungan yang membawa Naoko ke Indonesia. Pada 3 Maret 1962, keduanya menikah. Naoko kemudian dikenal dengan nama Ratna Sari Dewi Soekarno. Dari pernikahan tersebut, lahir seorang putri, Kartika Sari Dewi Soekarno. Di lingkungan istana, Dewi juga dikenal bukan hanya karena penampilannya. Ia disebut memiliki kemampuan komunikasi dan hubungan sosial yang kuat, termasuk dalam hubungan Indonesia dan Jepang. Salah satu perannya berkaitan dengan diplomasi kebudayaan dan upaya memperkenalkan karya seni Soekarno ke Jepang. Namun, perjalanan hidupnya tidak selalu berjalan mulus. Gejolak politik Indonesia pada pertengahan 1960-an
mengubah banyak hal. Setelah era Soekarno berakhir, Dewi menjalani kehidupan di berbagai negara, sebelum akhirnya kembali menetap di Jepang. Di sana, namanya berkembang sebagai figur publik. Ia tampil di televisi Jepang, terlibat dalam berbagai kegiatan hiburan, serta menjalankan bisnis di bidang perhiasan dan produk kecantikan. Kehidupan Dewi juga tidak lepas dari kontroversi. Salah satunya berkaitan dengan sengketa ketenagakerjaan di Jepang. Perusahaan miliknya pernah dikenai putusan terkait pemecatan 2 pekerja pada masa pandemi COVID-19. Kasus tersebut berujung pada kewajiban pembayaran kompensasi dan tunggakan gaji berdasarkan putusan pengadilan. Artinya, sosok Dewi Soekarno bukan hanya tentang kebaya, kecantikan, atau penampilan yang terlihat awet muda. Di balik citra glamornya, ada perjalanan hidup panjang yang melewati berbagai fase sejarah Indonesia dan Jepang. Dari seorang perempuan muda bernama Naoko Nemoto di Tokyo, bertemu Presiden Soekarno, masuk ke pusaran sejarah Indonesia, meninggalkan istana, menjalani kehidupan lintas negara, hingga akhirnya kembali muncul di Istana Merdeka puluhan tahun kemudian. Dan mungkin itulah alasan mengapa kemunculannya pada 17 Agustus 2026 terasa begitu menarik. Bukan sekadar karena usianya yang telah mencapai 86 tahun, tetapi karena satu sosok bisa menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini. Penampilannya memang membuat warganet salfok, namun di balik itu, ada pelajaran yang jauh lebih menarik. Usia boleh bertambah, zaman boleh berubah, tetapi seseorang tetap bisa menjaga semangat, kepercayaan diri, dan caranya membawa diri. Dewi Soekarno datang ke istana sebagai bagian dari sejarah masa lalu. Namun pagi itu, ia kembali menjadi perhatian generasi masa kini. Dan satu kalimatnya tentang Indonesia mungkin menjadi penutup yang paling sederhana sekaligus bermakna. Indonesia selalu maju. Harapannya untuk tahun ini. Oh, selalu maju sekali ya. Begitu saja. Terima kasih. Ya. Dewi, satu lagi Dewi melihat ini kan baru lihat lagi kenangan apa yang ada perubahan-perubahan apa yang Bu Dewi rasakan? Memori. Ya, saya kaget sekali istananya sudah ganti banyak ya. Ada gedung yang dulu tidak ada ya di atas. Dulu antara Istana Negara dan Istana Merdeka ada halaman yang besar. Sekarang ada gedung ya. Ya. Banyak yang baru ya, Bu? Saya punya gambar ada beberapa gambar dulu, tapi sekarang saya kira tidak ada lagi. Nah, saya tidak tahu kemana. Ada koleksi Bapak juga banyak sudah hilang ya. Sayang sekali ya. Terima kasih. Ya, oke.